Assalamualaikum, assalamualaikum Bu. Ini Bu, kita kemarin udah janjian. Nah ini saya maaf baru datang karena kebetulan di kelas. Ini saya mau ngobrolin tentang mau belajar yang buat supervisi nanti. Ya Bu, maaf. Jadi untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini, menurut itu kita, Ibu Bu, saya kan nanti di supervisi. Nah, saya inginnya nanti kalau pas supervisi itu saya santai gitu Bu, bisa mantap mengajarnya, tidak cukup lah Bu gitu. Jadi Ibu menurut ini berarti ketika kita ngobrol-ngobrol ini, menurut nanti ketika praktek sudah lagi seperti itu. Iya, kalau sekali. Nanti ukuran keberhasilan dari ngobrol-ngobrol kita kali ini apa? Harapannya sih saya nanti bisa menemukan solusi Bu, biar saya tidak cukup lagi mengajarnya gitu pas supervisi. Jadi gugupnya, jadi Bu Nurul kalau di supervisi itu merasa gugup ya? Dia merasa ternyata saya sudah dinilai, jadi saya kurang santai gitu Bu. Jadi gugup kurang percaya diri juga. Jadi sebabnya gugup itu kenapa Bu? Ya karena saat supervisi mungkin nanti malah siswanya susah diatur, ternyata tidak sesuai seperti yang saya harapkan, tidak bisa menjalankan sesuai modul aja kayak gitu Bu. Jadinya ya gugup lah Bu. Jadi ada ketakutan tidak sesuai dengan harapan Ibu ya? Iya, betul sekali. Jadi fokus di obrolan kita ini apa fokusnya? Itu nanti harapannya saya saat mengajar, saat supervisi pembentukan kelompok di kelas saya itu bisa berhasil pembentukan kelompok berdasarkan gaya belajar siswa dan juga tidak ada gender gitu. Jadi campur antara laki-laki dan perempuan harapannya bisa berkelompok bersama gitu. Ini di RPP itu sudah ada komentar awal ya. Di situ ada kinestetik, kemudian ada visual, ada audio ya. Ternyata di kelompok ini sudah laki-laki dan perempuan ya Bu ya? Iya, karena sebelumnya saya pernah menggali dari anak gitu. Siapa yang sukanya belajarnya lebih pahamnya dengan melihat gambar, melihat tayangan, siapa yang lebih paham dengan mendengarkan, atau siapa yang lebih paham dengan mempraktekkan langsung. Jadi saya amati dulu dan juga saya tanyakan langsung seperti itu. Jadi dari agenda yang akan didiskusikan pada ngobrol-ngobrol kali ini, Bu Nurul ini sebenarnya sudah berkeinginan membentuk kelompok. Tapi yang tadi dikhawatirkan Bu Nurul ada gap antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Iya, biasanya karena yang saya amati di kelas itu yang kurang mau bersosialisasi atau bercampur baur itu yang siswa putra Bu. Biasanya itu iya karena atau mungkin karena jumlah siswa putra di kelas saya lebih sedikit dari perempuan, jadinya kurang mau jika dicampurkan dengan siswa putri. Dari ngobrol kita kali ini, Bu Nurul itu ingin menemukan solusi pada pembentukan kelompok anak ya. Bu, saya ingin nanti pembentukan kelompok anak itu sesuai dengan gaya belajar dan juga berbaur antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari RPP yang Ibu susun ini, dari modul ajaran yang Ibu susun itu sudah ada pemetaan awal di situ ya? Iya Bu, Di situ sudah ada pembentukan kelompok berdasarkan gaya belajar ya? iya Bu. Pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu apa? Inti dari pembelajarannya nanti? Nanti membuat jaring-jaring makanan Bu, karena sebelumnya kan sudah belajar tentang rantai makanan. Nah nanti intinya yang penting mereka dapat membuat jaring-jaring makanan. Nah produknya berbeda-beda berdasarkan gaya belajarnya. Yang visual itu nanti produknya berupa gambar jaring-jaring makanan, kemudian yang auditori nanti sebuah lagu jaring-jaring makanan berdasarkan ekosistem yang mereka pilih, dan juga kalau yang kinestetik melakukan bermain peran layaknya jaring-jaring makanan. Jadi siswa nanti berperan sebagai organisme entah itu produsen atau konsumen seperti itu. Itu di MA ini, di modul ajar ini semuanya dilakukan dalam kelompok ya? Iya benar sekali. Jadi dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, hal yang Ibu tekankan itu pada diskusinya tentu itu ya? Diskusi benar Bu. Hambatan yang Ibu alami dalam pembentukan kelompok itu apa Bu? Hambatannya itu biasanya kalau anak laki-laki dikelompokkan dengan perempuan itu nggak mau Bu, nggak mau lah, jangan kayak gitu Bu. Jadi kurang nyaman mungkin yang mereka rasakan seperti itu. Awal-awalnya pokoknya nggak mau dibaurkan, dicampurkan dengan perempuan, maunya laki-laki dengan laki-laki kayak gitu Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, kecenderungan anak laki-laki ya tadi ya, yang Iya, tidak mau benar.
dalam kelas, biar mereka bekerja sama dan berkegiatan bersama antara laki-laki dan perempuan begitu. Mungkin seperti itu solusi yang saya pikirkan nantinya untuk dilaksanakan. Jadi ibu merencanakan itu solusinya melalui speaking, kemudian ada game interaktif di situ jadi anak membaur. Adakah solusi yang lain, misalkan melibatkan pihak-pihak lain supaya ketika dalam pembentukan kelompok tidak seperti tadi yang ibu sampaikan? Ya, yang saya pikirkan ya Bu, mungkin nanti dan yang sudah saya sampaikan juga kepada guru-guru mapel ya, mapel PAI sama PCOK. Nah, saya juga berpesan untuk saat pembelajaran di mapel lain pun biar dibiasakan anak laki-laki dan perempuan bekerja sama, kan hanya berdiskusi kayak gitu lah, bukan untuk yang lainnya kayak gitu. Ya, jadi ibu melibatkan guru-guru mapel lain ya? Iya benar. Jadi ketika berkelompok itu tidak hanya di mata pelajaran ibu, tapi di mata pelajaran yang lain juga laki-laki dan perempuan itu campur ya, bersama-sama ya. Gitu. Adakah konsekuensi dari solusi yang mungkin tadi ibu pikirkan? Ya, konsekuensinya mungkin agak lama prosesnya kayak gitu Bu. Laki-laki mungkin belum bisa menerima langsung, saya tidak mau melakukan sama ini Bu, saya tidak mau sama ini. Nah, kadang laki-laki itu maunya dengan kemauannya sendiri, laki-laki dengan laki-laki ya, itu konsekuensinya harus bersabar dulu kita, karena mungkin prosesnya lama kayak gitu, nggak mau langsung laki-lakinya, ya harus dibiasakan memang seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang sudah ibu pikirkan. Kalau solusi yang tadi ibu sebutkan, ada pelibatan guru mapel dan lain-lain, itu anak laki-laki itu tidak langsung terima gitu ya. Jadi ada penyesuaian ya dengan kalian gitu ya. Dari misalkan dari buat skala 1 sampai 10, seberapa usaha ibu mencapai skala itu? Kalau ditanyakan langsung sama saya, ya saya menilai sendiri nih Bu, ya mungkin nilainya kalau terlalu tinggi nggak apa-apa ya Bu. Ya bisa saya mencapai itu kira-kira Bu Nurul itu sampai di level berapa? 1 sampai 10? Ya biar lulus KKM lah ya Bu, ya saya 8. Saya menilai diri saya sendiri biar aman 8 nih Bu, karena saya kan tadi sudah melibatkan dengan guru mapel juga, saya sudah berusaha membiasakan pertukaran tempat duduk juga Bu di kelas, membiasakan walaupun duduknya tidak bersama berdampingan perempuan dan laki-laki, tapi muter gitu Bu setiap harinya biar terbiasa berbaur, tidak laki-laki berombol dengan laki-laki kayak gitu. Kemudian melibatkan di pembelajaran lain pun saya berpesan kepada guru mapelnya kayak gitu Bu. Adakah pihak lain yang dilibatkan selain tadi ada guru-guru? Tadi kan Bu Nurul sudah menceritakan nih usaha-usaha Bu Nurul dari yang tidak hanya di proses kelompokan itu, tapi di pengaturan tempat duduk dan lain-lain. Adakah pihak lain yang dilibatkan selain yang tadi disebutkan kan guru mapel tadi ya? Gitu. Nah, pihak lain mungkin saya juga berpesan kepada orang tua Bu melalui grup paguyuban ya di WA untuk membiasakan anak-anak untuk belajar kelompok di rumah itu juga berbaur, biar tidak laki-laki dengan laki-laki saja, tapi berbaur laki-laki dan perempuan. Atau juga nanti kalau belajarnya laki-laki dengan laki-laki terus, itu biasanya ujung-ujungnya main game Bu, game online kayak gitu. Jadi saya berpesan sama orang tua, nggak apa-apa itu Bu suruh belajar kelompok sama perempuan, biar nanti malah lebih terkontrol kayak gitu Bu. Jadi ibu sudah melibatkan orang tua murid ya di situ ya melalui grup paguyuban supaya sama-sama mengawasi itu ya maksudnya Bu. Jadi rencana aksi ibu sudah tadi disampaikan, ada solusi-solusi, kemudian adakah langkah-langkah yang lebih rinci dari yang ibu rencanakan tadi? Tadi kan rencananya disampaikan sudah banyak ya. Langkah-langkah secara rincinya bagaimana Bu? Kira-kira apa yang mau dilakukan dulu sih untuk mencapai itu? Mungkin yang pertama tadi mulai dari di kelas Ibu, mungkin penanaman nilai-nilai karakter yang membangun, menanamkan ke diri siswa bahwa siswa laki-laki dan perempuan itu kedudukannya sama di sekolah pun sama kayak gitu ya, apalagi zaman sekarang ya emansipasi wanita gitu Bu. Jadi saya menanamkan kepada siswa juga melalui sosialisasi anti bullying juga, biar tidak, dengan kata lain kan karena laki-laki itu sering
pembelajaran yang anti bullying di kelas, kemudian pembentukan kelompok tadi, walaupun tidak setiap hari tapi saya usahakan selalu bergilir juga, tidak sama terus, kemudian tempat duduknya juga bergilir kayak gitu Bu. Kemudian yang terakhir kerjasama dengan guru mapel dan juga orang tua siswa di rumah begitu Bu. Jadi dari rencana aksi yang Ibu sebutkan tadi, langkah-langkahnya yang pertama tadi sudah disebutkan secara rinci oleh Bu Nurul bahwa Ibu akan melibatkan anak secara aktif ya, dengan kata lain ya. Jadi dari pembentukan yang laki-laki dan perempuan itu tidak bisa instan, jadi melibatkan pihak-pihak lain, kemudian dari pengkondisian ruang kelas, ya, kemudian ada sosialisasi bullying ya, seperti yang tadi disebutkan. Ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu berhasil apa ya? Ukuran keberhasilannya saya bisa itu Bu, membentuk anak itu karakternya mau bekerja sama, mau bergabung baik itu laki-laki dan perempuan di segala kondisi, di segala pembelajaran kayak gitu Bu, di diskusi kelompok, saat presentasi pun tidak harus berjauh-jauhan kayak gitu Bu. Jadi kriteria keberhasilan rencana aksi Ibu kalau murid Ibu itu kalau berkelompok sudah tidak ada masalah, nah katanya sudah siap di pembelajaran manapun ya. Kalau kelompok sudah siap, tidak ada kekhawatiran, kawan lagi. Iya. Terus komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi bagaimana? Ya, komitmen saya mungkin akan berulang kali ya Bu, secara bertahap, mungkin secara berkelanjutan saya akan membentuk kelompok itu. Kalau berdiskusi, pembentukan kelompoknya akan saya campurkan, saya gaulkan antara laki-laki dan perempuan dan digilir. Laki-lakinya pun tidak selalu yang A, B, nanti dengan siswa perempuan yang C, D terus itu. Nanti saya putar lagi kayak gitu, mungkin saya berulang kali dan berkelanjutan kayak gitu Bu. Adakah pihak lain yang dilibatkan? Tadi kan Ibu rencananya mau berkelanjutan nih, ya. Jadi kan di sekolah sudah, terus atau misalkan tadi wali murid sudah, ada pihak lain nggak yang di luar sekolah, wali murid, atau yang masih di lingkungan siswa? Oh, di lingkungan siswa paling nanti saya tanamkan kepada ketua kelasnya ya, untuk lebih, karena ketua kelasnya yang saya amati dia bisa mengayomi teman-temannya Bu. Jadi saya juga titip ke ketua kelasnya untuk membimbing teman-temannya untuk bisa bersama-sama berkelompok kayak gitu Bu, untuk mengajari teman-temannya bersama, bermain bersama, bekerja kelompok bersama kayak gitu. Ya, jadi Ibu berkomitmen supaya rencana aksi Ibu terlaksana itu Ibu melibatkan selain tadi guru mata pelajaran, kemudian wali murid, juga murid ya. Jadi tadi yang disebutkan ketua kelas ya, jadi akan membantu siswa dalam berkelompok bekerja sama seperti itu ya. Jadi nanti berarti langsung dipraktekkan pas pembelajaran nanti ya Bu ya? Oh iya Bu, ya insya Allah saya praktekkan nanti. Oh, supervisinya nanti jam berapa? Jam 9.15 Ibu. Oh, jam 9.15, berarti nanti saya masuk di kelas Ibu ya? Iya. Oh, saya berarti masih ada waktu istirahat ya Bu ya? Iya. Terus setelah nanti pelaksanaan supervisi kan nanti Ibu sudah praktek ya? Iya. Ada tindak lanjut nggak dari kegiatan ini? Iya, nanti tindak lanjutnya saya harapkan setelah pembelajaran, setelah supervisi Ibu, mungkin jam 11 atau 11 lebih 10 menit gitu. Oh iya. Sambil istirahat dulu. Oh iya, jadi nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi setelah supervisi ya Bu? Iya Bu, nanti kita tindak lanjut. Rencananya mau di mana nanti ngobrolnya? Di kantin saja nopo Bu. Oh, iya. Biar sambil minum es. Oh,